Momen Lailatul Ijtima. Ta'arufan bareng Syuriah. MWCNU Raja Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Kalau yang sudah lama sudah hafal ya. Baiklah. Untuk status tadi harus menyatakan status sudah punya istri, anak 4. Yang pertama itu sudah lulus, yang kedua sudah lulus sarjana. Jadi ada 2 yang sudah lulus sarjana, dan alhamdulillah udah punya cucu kan, 1 cucu. Jadi yang paling kecil itu masih SD kelas 5. Untuk kegiatan sehari-hari, pekerjaan di Universitas Lampung di Fakultas MIPA. Kemudian sering juga kami dulu 5 tahun lebih di STKIP. Tadi ada kawan ke STKIP, katanya saya lama di STK. Sekarang masih saya di Fakultas Teknik. Kalau hari Sabtu aja. Di UT itu lama juga saya di bagian MIPA itu S1 dan S2, tapi sekarang udah stop, sibuk. Kemudian apalagi Bang Ferry? Cukup ya. Untuk kegiatan di NU, saya sudah mengikuti PDPKP NU di Tanggamus saya ikutnya, jadi jauh itu ya. Maka kalau ada teman-teman yang sekarang berkesempatan karena di Bandar Lampung di Teluk, itu cepatlah dimanfaatkan untuk mengikuti PDPKP NU. Saya dulu di Tanggamus diantar oleh Pak Hamim itu ya, diantar oleh kawan-kawan untuk nginep 3 hari 2 malam di sana. Kemudian MKNU itu di Bandar Lampung, dan menyelenggarakan sebagai ketua panitia pelaksana PDPKP NU di tahun 2023, lokasinya di Islamic Center. Alhamdulillah sudah lulus PDPKP MKNU dan sudah menjadi yang meluluskan PDPKP. Nah, ini murid-muridnya ada Kiai Askan Iskan, itu Tanpis, itu murid-murid kita yang lulus di PDPKP NU tahun 2023. Mudah-mudahan kiprah kita di NU ini, saya hanya memotivasi, setidak-tidaknya menjadi hiburan rohani kita. Jadi kita ini kadang sibuk aja setiap hari ya, nyari makan minum, rohaninya ternyata kosong. Nah, itu makanya kita sibukkan juga dengan berkhidmat di NU ini supaya kita lengkap jasmani dan rohani. Demikianlah perkenalan dari Roy Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muslim Ansari MSI. Yang selanjutnya kepada Bapak Yai Hamid Roja, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah juga yang tadi masih saya perkenalkan bagi yang kenal, tapi kayaknya mungkin kenalnya. Nama saya Hamid Roja. Untuk sehari-hariannya kebetulan saya PKP, pengangguran kelas berat. Saya punya istri, punya istri pernah 2, belum 3. Yang satu almarhum, terus beristri lagi, kan nggak lama ini punya anak 4, 2 sarjana, yang 1 masih di pondok. Insya Allah yang terakhir ini mau masuk ke pondok lagi, ya. Karena bagi kami ketika mempunyai anak yang di pondok itu luar biasa. Jadi bagi motivasi untuk kawan-kawan semua,
ayo kita mondokkan anak kita. Karena di zaman yang seperti sekarang ini, ketika anak kita nggak dipondokkan, kita akan rugi. Mari kita bersama-sama mondokkan anak kita demi kebahagiaan dunia akhirat kita. Saya sebetulnya dalam organisasi itu udah menjalankan periode sebelumnya di Rois Suriah Ranting Raja Basah. Kebetulan di periode yang selanjutnya masa hikmat 2025-2030 ini mendampingi Bapak Rois Suriah menjadi wakil Rois Suriah. Mohon doanya, mari kita bersama-sama. Tadi seperti yang disambut oleh Rois Suriah, luruskan niat kita. Di NU ini yang penting luruskan niat, karena NU bukan untuk mencari duit, bukan untuk mencari dunia, tapi luruskan niat kita untuk niat beramaliyah menjadi amalia yang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ketika kita seorang Nahdiyin, di situ ada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena banyak sekali mengaku semuanya itu Ahlus Sunnah. Maka ketika kita berarah dari Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnahnya tambah An-Nahdiyah. Ahlus Sunnah An-Nahdiyah. Mudah-mudahan dengan kita bergabung di NU kita, mudah-mudahan kita diakui oleh muassis kita Syekh Hasyim Asy'ari sebagai santri beliau, sehingga ketika di akhir hayat kita mudah-mudahan kita diakui santrinya, meninggalkan keadaan husnul khotimah. Itu aja mungkin. Jadi sekali lagi kawan-kawan monggo bergabung di Nahdlatul Ulama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, niat ikhlas untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yai Amin Raja. Selanjutnya kepada Bapak Yai Askar Ihsan MPD di Basra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azam Ihsan. Asal saya dari Lampung Barat. Jadi saya ini orang Barat. Ya, kemudian berdomisili Jalan Munyai, Raja Basah. Masuk Munyai, sebelah kanan Masjid Al-Huda. Beliau ketua. Masuk lagi terus ketua Masjid Hafsatul Iman, beliau ketua. Belok kanan sedikit Masjid Hikmatun Nurul Amal, beliau pengurusnya. Terus sedikit Masjid Ar-Rahman, saya ketua. Nah, jadi insya Allah sepanjang jalannya ini masjidnya aman. Ya. Kemudian saya tugas saya di seberang di Yayasan Al-Baitar. Anak saya 4, yang tua baru masuk kuliah, kemudian yang nomor 4 baru kelas 1 SD. Kemudian masuk NU ini bagi saya luar biasa. Sabda Rasulullah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kama habbabta ilaina al-Makkah aw ashad. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cinta kepada negeri Madinah dan juga cinta kepada Makkah sebagaimana cinta kami kepada Makkah atau lebih lagi dari itu. Maknanya adalah kita wajib mencintai tanah di mana kita dilahirkan dan mencintai negeri di mana kita domisili. Dan hemat saya, yang paling komit dengan hadir ini adalah orang NU. Kenapa demikian? Karena NU ini adalah organisasi yang sangat cinta dengan negerinya. Buktinya, satu, negeri ini kuat kalau tradisinya kuat. Dan yang paling cinta dengan tradisi itu NU.
Yang lain itu maaf, itu benci. Memasukkan tradisi Arab, memasukkan tradisi Mekah, Madinah, itu tradisi. Kalau agama wajib kita pertahankan. Tradisi punya Indonesia yang kita perjuangkan, dan yang memperjuangkan kita sangat kuat adalah NU. Maka yang menentukan negeri ini maju atau tidaknya adalah NU. Satu buktinya. Yang kedua, NU nggak pernah menjelekkan pemerintah. Kalau dimenjelekkan pemerintah berarti dia bukan NU, atau NU tapi belum ikut. Itu dia. Kalaupun dia mengkritik dengan cara yang baik dan bijaksana, kiai-kiai penceramah pun sama. Kalau terdetek dia ada begitu, dia bukan NU, atau NU yang belum ikut pelatihan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga semuanya kita solid dan Allah berikan waktu luang untuk berkhidmat di NU ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang selanjutnya Kiai Rahmat Wahyudin, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Wahyudin, tinggal di Rajabasa Pemuka, lebih tepatnya di Kepayang. Ya, jadi sebelum perumahan BKP itu ada namanya Kampung Kepayang. Nah, itulah tempat tinggal saya. Alhamdulillah sekarang dikaruniai anak itu ada 3, 1 laki-laki, 2 perempuan, dan istrinya 1 ya. Jangan tertarik. Dan keseharian saya bisa dibilang seperti pengacara ya. Pengangguran banyak acara ya. Jadi keseharian saya masih belajar dengan anak-anak santri di rumah ya. Dan juga kita masuk ke NU ini, alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapat, serta itu menjadikan kita lebih semangat dalam perjuangan, khususnya yaitu mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga menambah kecintaan kita kepada NKRI yang kita cintai ini. Untuk yang selanjutnya tadi sudah disinggung juga oleh Kiai Hamim ya, tentang niat tujuan masuk ke NU kan gitu. Apakah mau benar-benar berkhidmat untuk NU atau ingin mencari keuntungan dari NU? Makanya kalau munajatnya para sufi kan sebelum berzikir atau sebelum melakukan aktivitas itu diawali dengan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nah, kita pun masuk ke NU seperti itu. Jadi tujuan kita Allah, mencari ridhonya. Itu saja mungkin. Dan kebetulan juga saya sekarang mungkin ya, walaupun belum dilantik ya dijadikan sebagai wakil suriah dari MWC NU Rajabasa ini. Yang mudah-mudahan kita sama-sama berkhidmat di sini, semuanya lurus niatnya, benar-benar Allah berkati kita semuanya di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ana urid wa anta turid, wallahu fa'al lima yurid. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kiai Rahmat. Selanjutnya Bapak Kiai Abdul Manan Sahibul Faid, Masya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak sekalian bisa di tempatku. Ya, perkenalkan saya Abdul Manan, kelahiran Jawa ya Pak ya. Kalau sebagian mungkin sudah kelahiran Sumatera, kalau saya kelahiran Jawa. Ya ngapak lah kalau mungkin dekat dengan Pak Amin, kalau saya Cilacap Pak Sudarja ya, jadi asli ngapak. Kalau dekat dengan Haji Muklis itu masih agak dekat dengan Perembun gitu. Saya itu lagi, jadi saya asli apa Sudarja dan Sudarja. Nah, mempersingkat sebenarnya saya dulu dari kecil memang sudah dikenalkan dengan Amaliyah NU. Sejak saya ke Bandar Lampung, sebelum Bandar Lampung saya sudah di Tanggamus dulu di Kisting, yang memang di sana mayoritas adalah Muhammadiyah dan NU. Kalau NU di Lansbao, tapi kalau di Kisting bawah itu kebanyakan Muhammadiyah. Tapi yang paling pesat adalah Muhammadiyah, sampai ada sekolah-sekolah tingginya di Muhammadiyah. Kalau di Gunung Batu itu sebagian apa NU, apa pondok pesantren. Mempersingkat saja Pak, saya sebenarnya kenal NU dulu dibawa-bawa saudara saya Haji Ainul Wafa, yang kedua sama Gus Romli dulu. Saya dulu nggak tahu, pokoknya ikut-ikut aja lah seperti apa NU gitu. Tapi nawaitu saya dulu satu pengen banyak teman, karena kebetulan dulu apa kawan-kawan itu ya hanya kawan-kawan dagang biasa gitu, terus kawan-kawan ngaji itu ya hanya di musola, saya kawan-kawannya ini nggak ada. Nah, selama saya menjadi pengurus yang lama di tarik-tarik NU sebenarnya apa ya, inilah mungkin yang menurut saya ajaran-ajaran atau amalia-amalia yang dulu sama guru-guru saya di Jawa itu diajarkan. Nah, diajar, oh ya seperti ini. Kenapa dulu ada tahlilan, ada yang dulu apa saya terkesan sekali waktu saya masih di Jawa. Orang tua angkat saya senang bener namanya memanggil guru itu untuk ngaji di rumah. Entah, pokoknya hampir lah dalam satu minggu itu bisa 3 kali itu ngundang gurunya untuk ngaji, ngumpul-ngumpulkan orang gitu. Saya pikir cuman saya kecil jadi hanya dengerin apa nih ya gitu. Itu yang menjadi daya tarik saya loh. Oh, rupanya setelah saya kan, oh di NU ini ya seperti ini, sering ngumpul-ngumpulkan orang gitu ya. Ya, nawaitunya saya pengen betul ya, karena kalau yang seperti kayak Askar ya, itu berdakwahnya bisa lewat ilmunya, kayak mungkin yang alumni pondok dengan ilmunya, dengan dakwah-dakwahnya. Nah saya tidak bisa. Nah saya bernawaitu apa berkhidmat di NU mungkin dengan cara mungkin seperti ini, mengumpulkan kawan-kawan bisa datang ke tempat kami dengan memberi tausiah atau apalah yang sehingga bisa menumbuhkan kecintaan kita berkhidmat di NU. Mungkin itu saja, tidak banyak yang bisa saya ceritakan, tapi hikmah yang paling besar apa di NU itu menyenangkan, menurut saya menyenangkan. Berkumpul dengan kawan-kawan itu menyenangkan, menghilangkan kebosanan kita dengan aktivitas yang sehari-hari hanya ya mencari tadi kayak seperti Pak Mus yang fokus nyari mangan gitu, oh ini bosan kan gitu. Nah dengan begini saya berkumpul banyak kawan, mudah-mudahan dengan banyak kawan kita akan menimbulkan apa ya namanya faedah atau barokah. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan ya. Mungkin ada sedikit lagi Pak, kalau di Gedung Gunung mungkin mencari pengurus untuk di NU agak sulit Pak. Ini saya terus terang aja menjadi pengurus NWC itu sudah di 2 periode. Tapi di Gedung Menang ini terus terang di perumahan ini ya belum banyak yang bisa. Kalau amaliyahnya banyak Pak. Kalau kita undang yasinan mereka banyak yang datang. Tapi kalau pun jadi pengurus juga angel gitu. Itulah faktanya. Tapi amaliyahnya banyak yang ikut-ikut. Kira-kira seperti itulah mungkin tantangan bagi kita semua menjadi pengurus, kita menjadi contoh. Oh ya NU itu sebenarnya seperti itu, karena mungkin
dia mendapatkan pemahaman NU tidak langsung dari sumbernya dari orang lain, sehingga bisa menimbulkan pemahaman yang salah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penyampaian dari jajaran Suriah, Suriah dan wakil-wakil Suriahnya. Ada dua yang belum bisa bergabung, yakni Ustadz Cecep Supriyati yang masih di perjalanan, dan juga ada Ustadz Nur Sofyan yang malam hari ini mungkin sedang ada kegiatan.